orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Syukur, puji Tuhan Yesus, haleluya. Shalom. Senang sekali ya di hari baru ini bisa kembali melayani, menyapa Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Silakan Bapak Ibu kasih kolom komentar, diketik komentarnya shalom, shalom, shalom. Dan saudara-saudara yang kita akan baru mulai mengajak teman, rekan, post lang, share, mau tap-tap layar, membagikan, subscribe, sekarang saatnya. Puji Tuhan, dengan demikian Bapak Ibu sekalian juga mendukung pelayanan ini dengan mengajak orang lain bergabung, sehingga live ini ramai, pastornya senang, bisa membagikan firman, mendoakan lebih banyak orang, sehingga banyak orang yang boleh mengalami berkat pertolongan Tuhan Yesus. Bapa, sentuhlah setiap hati kami, jadikan kami baru. Yang sakit-sakit dikasih sehat, kasih sembuh. Yang berdosa datang sama Tuhan sungguh-sungguh, ada pertobatan, ada pengampunan saat ini, ada kasih, ada hidup yang baru. Yang susah hati, yang sedang sedih, jangan sedih lagi ya, karena kasih Bapa hadir di tengah-tengah live streaming ini atau pelayanan ini, atau di mana engkau berada nonton video ini, untuk memulihkan engkau dan menjadikanmu ciptaan yang baru. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati banget dengan pujian penguatan ini. Dimanapun kau berada, katakan amin. Saudara terberkati, silakan di-share, dibagikan. Puji Tuhan, makasih. Tap-tap layarnya. Bapa, sentuh hati kami, ubah jadi baru dalam anugerah-Mu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu disertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik.
oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu mengampuni, memberi, mendamaikan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yeay! Bapa, sentuh kita. Bapa, ubah hati kita. Amin. Oh yeay! Dijadikan ciptaan yang baru. Senang banget kan? Syukur banget kan? Sehat banget kan? Terima kasih ya Tuhan atas apa yang Kau berikan bagi kami saat ini. Betapa ku mencintai, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu mengampuni, mendukung sesamaku, mendoakan, memberi, bagai air yang mengalir seperti sungai yang tiada pernah berhenti. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jawaban doa datang dalam setiap kehidupan kita. Biarlah setiap hati hari ini diubahkan menjadi baru. Amin. Amin. Ketik rame-rame. Hati yang baru. Hati yang baru. Hati yang baru. Saya melihat banyak case orang sakit karena hatinya itu rusak. Hepatitis, ya, atau hatinya menyimpan beban sehingga susah, tulangnya kering-kering. Hari ini hati yang baru. Amin. Ubah hatiku seputih salju, dor.
ubah hatiku seperti hatimu. Wow, keren sekali hati Bapa. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti hati Bapa. Engkau penjunang ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati Bapa, seperti hati Bapa. Engkau penjunang ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti hatimu, seperti hatimu. Seperti dirimu, seperti hati Bapa. Puji Tuhan, ini semua pujian tentang hati, penguatan hati. Saudara-saudara, meskipun saat ini ada di tempat yang tidak engkau inginkan, susah sedih, ndak usah komplain. Komplain itu akan bikin saudara lemah tubuh, tulang kering, capek-capek, susah, tambah susah. Biarlah selalu kita bergantung kepada Tuhan, sekalipun situasi hidup yang kita alami tidak sesuai apa yang kita inginkan, namun belajarlah dari hati kita untuk tetap bersyukur. Pujian ini pasti memberkati Bapak Ibu sekalian. Dengarkan simak Cayo. Saya disayang Tuhan Yesus, Anda juga. Puji Tuhan. Mari. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau beri
berikan bagiku saat keadaanku tak sejalan denganku, namun tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Oh yeah! Saat keadaanmu tak sejalan denganmu, tetap hatimu bersyukur. Dia Tuhan yang terbaik. Benar, saat sekelilingmu tak mengerti hidupmu, tetap hatimu bersyukur. Tuhan Yesus paling mengerti. Tetap naikkan syukurmu, tetap naikkan syukur. Mana mulut yang bersyukur? Tetap naikkan syukurmu. Tuhan Yesus yang paling mengerti. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, obat yang manjur gratis, ya, populer banget ayat ini. Sebentar Pastor akan membacakan ayat-ayat suci firman Tuhan, firman kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, termasuk sakit hati. Firman kesembuhan datang dan berikan saudara obat yang manjur, yaitu apa? Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Ketika rame-rame, obat yang manjur gratis, obat yang manjur itu adalah hati yang gembira. Hore! Mana ketikannya, mana komentarnya, mana share-nya, mana like-like-nya, mana tap-tap layarnya. Juga mana goyangannya. Hei, kiri kanan, kanan kiri, dor dor dor. Ini dia hati yang gembira, obat yang manjur, gratis lagi. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat hati yang senang, wajah bersuka cita, tetapi semangat yang patah.
keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan sayang. Hey, hati yang gembira, adalah obat apa? Seperti obat hati yang senang aku, tetapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan sayang. Mana goyangannya? Hey, 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 dor. Senang, sukacita, terhibur banget dalam kasih Tuhan. Selalu ada kekuatan yang baru dan ada pengharapan. Halo Kalteng, narai kabar. Nanti ya, Pester Desember akan ke Kalteng. Ketemu kita di sana. Nanti ajak kuman. Haha. Hati yang gembira, haha, adalah obat yang manjur seperti hati, obat yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan sayang. Hati yang gembira, dor, Tuhan sayang. Saudara, Pastor mau satu kali pujikan pujian ini lagi. Saudara-saudara, siapkan hati untuk kita tertabur oleh firman Tuhan. Biar semua yang susah, sedih, gembira. Tapi rame-rame, gembira, gembira, gembira. Kalau ada hadirat Tuhan, kita pasti bergembira. Amin, amin. Makasih semuanya. Wah, diposting ulang oleh banyak orang. Terima kasih. Thank you, tap-tap layarnya. Ye. Sama tap-tap layar. Tap-tap layar. Makasih Facebook, YouTube. Terima kasih udah membagikan. Bless you, senang banget deh. Hey, hati yang gembira, hey, adalah obat, seperti obat hati yang senang. Hey, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, dor, Tuhan sayang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Yeay, hati yang gembira,
Dor, Tuhan sayang. Mana goyangannya? Hei, hei. Orang yang bergembira itu pasti akan bernyanyi. Yang lagi sedih, lagi susah, lagi sakit, berdoa. Hati yang susah jadi senang, yang sedih jadi gembira. Sakit-sakit, encok pengelino, bablas anginnya. Sehat-sehat semuanya. Yang lumpuh berjalanlah, yang sakit sembuhlah, yang berdosa diampuni, yang terhilang diselamatkan. Hati yang gembira, yeay! Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat, oh hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan sayang. Hati yang gembira, hei, adalah obat. Oh, seperti obat. Hati yang senang. Kaget saya. Tetapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Dor, Tuhan sayang. Hati yang gembira, thank you, Tuhan sayang. Yeay. Puji Tuhan, puji Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya ucapkan selamat datang saudara-saudara yang baru bergabung. Kita saat ini akan mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti pujian tadi, itu populer banget di dalam orang Kristen, ya. Dan hari ini istilah-istilah yang tercatat di Bible itu sudah mulai banyak terpampang sebagai slogan, sebagai motivasi, sebagai tulisan-tulisan yang memberi semangat kepada orang-orang juga di luar Kristen, ya. Ayat itu terambil dari kitab Amsal, Bapak Ibu sekalian, ya. Amsal 17 ayat 22. Kita akan lihat bersama-sama. Saudara bisa buka, puji Tuhan. Lalu saudara kasih tanda di sana, stabiloka, supaya ingat, apal, ya. Karena ini adalah obat yang manjur gratis. Apakah itu? Hati yang gembira, seperti yang tertulis, ya, di dalam kitab suci. Kalau dulu saya itu sempat ikut namanya buku silat Coping Hall, atau dulu populer itu zamannya TV lama ada Cynthia Haptlo, apa itu, Andi Lau yang main di film Pendekar begitu, ya. Nah, itu ada kitab-kitab mereka yang menjadi rahasia ilmu-ilmu mereka. Dan barang siapa yang membaca, melatih dirinya, dan menjalankan ilmu-ilmu dari kitab-kitab itu, maka mereka menjadi sakti begitu, ya.
baik itu di buku Kopin Ho, atau kita lihat cerita-cerita silat, atau film-film kungfu gitu ya. Nah, saya coba tadi kasih ilustrasi itu membantu saudara memahami Amsal 17:22. Nah, ini bukan buku silat yang kita akan baca, bukan juga buku karya Kopin Ho. Ini adalah kitab suci, Alkitab, Bible, firman Tuhan Yesus. Jadi di dalamnya ini ada sebuah pengetahuan, hikmat, melebihi ilmu, ya. Hikmat Tuhan itu melebihi ilmu. Firman Tuhan ini kuasa dan kebenaran di dalam Tuhan sendiri. Nah, dicatat di sini yang saya bacakan Amsal 17:22 ada tertulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi obat yang manjur itu gratis. Apakah itu? Hati yang gembira. Jadi kalau saudara bersusah-susah terus, itu saudara lemah. Itu saudara melemahkan dirimu sendiri. Tahu dari mana, Pastor? Apakah tercatat? Ada, di bagian B kan bilang begitu. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi lawan hati yang gembira adalah semangat yang patah. Ketika sampaikan ini, ada banyak orang yang sedang patah semangatnya. Saat situasi yang dia alami tidak seperti apa yang diharapkan. Dia mau A, dapat B. Mau B, dapat C. Patah semangat. Padahal belum tentu bahwa apa yang kau inginkan itu yang terbaik buat masa depanmu. Seringkali yang kau alami proses itu justru mendewasakanmu. Tidak ada kedewasaan tanpa proses, tidak ada mahkota tanpa pertandingan, tidak ada pahlawan tanpa perjuangan. Tidak ada pemenang tanpa orang-orang yang belajar, berlatih, dan berlatih. Obat yang manjur itu gratis. Yaitu apa? Hatimu gembira. Mari bergembiralah. Tuhan bilang, kalau saudara sedang bergembira, bernyanyilah. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Seperti tadi, pujian ubah hatiku, ya, pujian Bapa sentuh hatiku, pujian hati yang gembira, ya, pujian sekalipun keadaan tidak seperti apa yang kau ingini, tapi hati tak bersyukur. Mari bergembira, dan orang yang bergembira dia akan bernyanyi. Karena orang yang bergembira itu akan mendahului segala sesuatu. Dengar ini, catat baik-baik, pastikan dalam hatimu. Dahuluilah segala sesuatu di hidupmu dengan bergembira, meskipun kenyataannya engkau sedang takut. Saya mau saudara-saudara, saya coba jelaskan ini. Saya harap bisa rema yang saya dapatkan, saya jelaskan kepada saudara sebelum akan mendoakan. Bapak Ibu sekalian yang akan sehat-sehat semuanya. Karena ini saya kasih resep, iya.
kayak dokter aja. Resep dari firman Tuhan, obat yang manjur gratis lagi, ya nggak ada bayar-bayaran. Yohanes 16. Mulai ayat 21 sampai 24. Puji Tuhan. Saya coba bacakan dan coba jelaskan pencerahan apa yang saya dapatkan dari ayat-ayat ini. Yohanes 16 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan, Bapak Ibu terkasih, dan selamat mendengarkan. Firman Tuhan Yesus ada tertulis, seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan. Sakit bersalin itu nggak main-main loh, sakit banget. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, wah, sang bayi lahir ke dunia. Sesudah lahir anaknya, perempuan itu tidak ingat lagi akan penderitaannya. Jadi kelahiran itu rasa bahagianya membuat lupa penderitaan. Ketika ibu itu sedang sakit bersalin dan dia ingat bahwa setelah ini anak dalam kandungan saya 9 bulan 10 hari akan lahir, saya akan lihat wajahnya sehat. Kalau cewek cantik, kalau cowok tampang gitu, maka dia akan melewati bukaan 1 sampai 10. Itu sekalipun sakit menderita, namanya sakit bersalin ya. Alkitab mencatat pun sakit bersalin itu sakit banget. Tapi dia bisa melewatinya. Ada sebuah harapan. Ada sebuah kegembiraan yang dia bayangkan, yang dia akan dapatkan dan bisa mampukan dia melewati penderitaan itu. Kira-kira gitu. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia ini. Jadi hati yang gembira itu kita harus mendahului. Sekalipun sekarang ini engkau sedang sakit bersalin, atau engkau sedang mengandung kandungan ilahi, apa itu kesembuhan, apa itu doa-doa saudara-saudara kepada Tuhan Yesus. Dahululah dengan hati yang gembira. Karena dengan engkau mendahului, engkau punya kekuatan melewati. Sementara kalau saudara semangatnya patah, imunmu turun, segala macam radang infeksi, jamur, kuman itu bisa tumbuh subur di badan Anda, dalam organ-organ Anda. Kenapa? Semangatmu patah. Belum apa-apa, udah keder. Kalau ada istilah pertandingan, ya, kemarin ada pertandingannya di Netflix. Sekarang nomor 1 ditonton orang banyak. Mike Tyson, ya, dia bertanding. Wah, sekalipun dia kalah, tapi orang bilang dia memang sang legend.
kuat. Ya, dia begitu bersemangat. 8 ronde. Dia tidak jatuh, tapi dia hanya kalah nilai. Beberapa. Tapi orang tahu umurnya sudah hampir 60 tahun. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup kita memang ada tantangan setiap hari. Tapi kalau kita mendahului dengan hati yang gembira, orang yang bergembira bernyanyi. Wis, kalau saudara bernyanyi memuji Tuhan, setan minggir. Saya beritahu, ini kebenaran. Masalah minggir. Kalaupun datang, kita lompat-lompat di atasnya. Maksudnya apa? Kita akan cakap dalam segala perkara menghadapi masalah. Kita nggak tahu hari ini masalah, ada yang mau jual rumah kasihan, ada yang urus anak-anak sekolah, ada yang mau bagaimana anaknya kerjanya di mana dan sebagainya. Hati yang gembira ibu, hati yang gembira cece koko oma opa, hati yang gembira mendahului segala sesuatu, kita akan kuat. Ya, menghadapi sepanjang hari ini, termasuk juga saudara-saudara yang dapat hasil atau tunggu hasil lab, MRI, CT scan, deg-degser, H2C, apa itu Pastor? Harap-harap cemas. Itu natural, itu wajar. Tapi firman Tuhan mau mengajak saudara-saudara, dahuluilah dengan hati yang gembira. Hati yang gembira, engkau dengar berita-berita yang mungkin beda apa yang kau harapkan. Engkau kuat Bapak Ibu. Engkau kuat, kita kuat. Kalau dahului hati yang gembira, kita dengar kabar-kabar mungkin yang tidak yang kita inginkan. Kita kuat. Ketika rame-rame, saya kuat, saya kuat. Kalau hatiku bergembira, orang yang bergembira dapat menahan kekuatan musuh. Orang yang bergembira tetap berdiri di tengah masalah. Orang yang bergembira, dia akan berkata, Tuhan selalu baik dalam segala hal. Amin. Ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Diliputi duka cita. Artinya apa? Dikelilingi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Tidak ada. Tidak ada orang lain yang bisa merampas kebahagiaanmu. Ini kebenaran luar biasa. Tidak ada orang lain yang bisa merampas kebahagiaanmu, kebahagiaanku, kebahagiaan kita. Jangan lepaskan, kecuali saudara yang lepaskan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Kan ada istilah berkata begini, saudara mau susah, mau sedih, mau senang, keputusanmu. Jangan memilih untuk patah semangat. Tuhan Yesus sayang saudara. Tuhan Yesus percaya kita. Bahkan dia berkorban mati di kayu salib. Saat kita ada yang belum lahir, ada yang sudah lahir, dalam keadaan berdosa, Tuhan Yesus mati buat dosa-dosa kita.
Dia percaya kita, Dia sayang kita. Dan hari ini hiduplah sebagai orang yang bergembira dengan sadar diri kita disayang Tuhan Yesus. Amin. Kita bukan manusia yang dikutuk Tuhan. Maka milikilah hidup setiap hari, hidup yang bergembira. Masalah boleh datang, pergumulan boleh ada, kabar-kabar buruk boleh datang, fitnah mungkin bertebaran di mana-mana. Ya, seperti dikatakan kitab Mazmur, singa-singa meranah kelaparan, tetapi orang-orang benar akan bergembira dan tidak kekurangan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wow, harusnya udah selesai nih. Karena saudara udah pada gembira. Firman ini masuk seperti anak panah di tangan pahlawan. Bus, bus, bus. Langsung tembus ke jantung. 23, 24. Pada hari itu kamu tidak akan tanya apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya juga kepadamu dalam namaku. Saya mau tambah yang tadi, ada yang ketinggalan. Saudara yang sedang cari kerja hari ini, ya, karena saya juga di ibadah minggu itu banyak beberapa orang yang datang sudah bersaksi, kerjanya udah bagus, dapat promosi. Ada beberapa yang datang juga, Pastor doakan saya pekerjaan. Jadi saya mau tambah ini sebagai penguatan saudara yang sedang cari kerja hari ini. Bangun tidur, meskipun mungkin masih tunggu respon daripada lamaran yang kau masukkan, jangan sedih hati, ya, jangan susah. Saudara sedih nggak ada gunanya, susah nggak ada gunanya, malah bikin tambah loyo, drop. Semangat, miliki hati yang gembira. Demikian pun saudara yang sudah saya doakan dan sudah membaik seperti baik kesaksian. Bahkan ada keluarga katanya kemarin didoakan, dia pulang cek ginjalnya semua membaik, ya, dan ada kerinduan mau datang lagi. Sebetulnya nggak usah datang 2 kali, kasihan karena ongkos dan sebagainya. Doa sekali cukup, maupun live streaming sudah cukup ini. Tapi ya rasa senang gitu, hati gembira. Hati gembira, mungkin dia ada uang, dia mau terbang, saya sudah larang, tapi namanya orang hati gembira, mau datang suka ibadah, kita nggak bisa melarang. Ya, itu haknya orang untuk datang ibadah. Tapi kalau saudara minta doa, tidak perlu datang sebetulnya, tidak perlu datang gitu, karena live streaming juga sama saja. Cuman hati yang gembira. Ada yang bilang, hati gembira nah ketemu sama Pastor Randy. Ih, GR-nya. Ya, saya juga kemarin saya sedikit kesaksian ya. Mungkin ikut nonton ini ada satu hamba Tuhan, Ibu Pendeta Diana, ya. Ibu Pendeta Diana ini ketemu saya kemarin dan senang sekali kita bisa saya ajak makan, bisa dia minta topan doa, kita ikut mendoakan, lalu juga cerita pergumulan, saya juga ikut tergerak dan memberikan benih buat pelayanannya. Senang sekali ya, ada rasa harum mendengar seorang ibu yang kuat melayani, dan juga ada rasa bangga, maksudnya tuh memanggil orang itu tidak salah gitu. Dan saya kasih nasihat, terus gembira, terus bersukacita, terus semangat, karena sampaikan bahwa saya sedang melihat diriku sendiri waktu saya masih pertama awal-awal melayani. Jadi sampai di sini hari ini
di titik ini, itu semua dari awal melangkah sekitar 24 tahun yang lalu sampai hari ini. Jadi semua proses itu berjalan, tantangan ada, tetapi firman-firman saya dengar, yang saya baca, yang saya aminkan, yang saya renungkan, ini saya hidupin. Sekalipun dia juga katanya nggak sekolah tinggi, sama nggak sekolah tinggi, tetapi hikmat itu mengalahkan ilmu pengetahuan. Hikmat Tuhan itu akan menyertai orang-orang yang menjalankan firman-Nya dan diberkati. Jadi semua saudara-saudara diberkati Tuhan. Saya sampaikan kembali, yang sedang cari kerja, jangan sedih hati. Jangan tiap hari bengong, melamun sambil nyanyi, "Oh, aku tak sanggup lagi." Ganti lagumu, "Aku selalu sanggup." Cengeng banget, kenapa kerja? Aduh. No, semangat ya. Biarlah engkau mulai hari yang baru dengan hati yang gembira. Dari hati yang gembira, naikkan doa itu enak banget, pelong banget ya. Seperti kata firman Tuhan apa di sini? Ayat 24. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yang tadi, yang cari kerja, engkau sudah melamar pekerjaan, itu bagus. Saya ajak saudara, seperti kata Tuhan Yesus, minta kerja sama Tuhan. Ekstrim banget Pak Pastor ini. Loh, memang kan begitu. Kita minta sama Tuhan. Jadi, kalau selama ini saudara minta kerja sama orang kaya, minta kerja sama bos, atau yang punya kerjaan gitu, saya kasih tahu sekarang, minta sama Tuhan Yesus. Thank you Messi, bless you. Minta sama Tuhan Yesus. Kok gitu? Kan Tuhan yang bilang, mintalah kepadaku, kamu akan menerima. Minta dengan hati gembira. Wah, orang yang gembira dapat menanggung penderitaan. Tapi mulutnya berdoa, minta, "Tuhan, lepaskan aku dari keadaan ini. Kalau aku harus melewatinya." Misalnya kita dalam proses kesembuhan dan perjalanan itu lewat pasang kateter gitu. Minta kekuatan Tuhan sampai prosesnya bersih. Kita kuat dan tetap bersyukur. Hati yang gembira. Sekalipun lewat proses. Minta sama Tuhan. Jangan malu. Malu kalau kita minta sama manusia. Saya melihat banyak orang, ya, khususnya orang Kristen dan juga umumnya hamba Tuhan ini, tidak malu minta sama manusia. Perusahaan kah, orang kaya kah, jemaat kah, donatur kah, tidak malu dia minta. Janganlah begitu. Kalau engkau harus mau minta sama Tuhan, apalagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berarti kalau diumpamakan seperti ajudan. Pak Prabowo, presiden kita, itu punya ajudan yang setia, namanya Mayor Teddy. Ya. Sekarang ini di mana-mana orang melihat bagaimana Mayor Teddy dipromosi.
hidupnya baik, bahkan pangkatnya naik, statusnya baik. Kita ini hamba Tuhan loh. Hamba Tuhan ini kalau mintanya minta sama Tuhan. Amin. Amin. Mau bahas panjang-panjang gak usah. Udah mau jam 7. Nanti juga kemana-mana. Nanti ada yang tersinggung. Nanti ada yang baper. Ya apalagi sekarang ini sudah mau masuk bulan ber-ber. Oktober, November, Desember itu sudah dekat-dekat Natal. Biasa proposal jalan. Saya bicara ini karena di meja saya udah banyak masuk proposal. Saya sampaikan ini supaya di tahun-tahun berikutnya kegiatan Paskah, kegiatan Natal yang umumnya orang Kristen adakan acara-acara, sebaiknya minta sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih, buatlah, Tuhan izinkan. Kalau Tuhan nggak kasih dananya, nggak usah bikin pesta-pesta, apalagi sewa gedung-gedung mewah, gedung-gedung besar, makan-makan mewah, tapi uang-uangnya minta sumbangan. Bagi saya pribadi itu nggak etos lah. Ya, kalaupun ada sumbangan, kalau itu untuk pekerjaan Tuhan. Kalau itu untuk engkau, pakailah untuk berkat untuk keluargamu. Maksudnya daripada beberapa jam gitu, habiskan puluhan ratusan juta, sewa gedung, padahal mungkin dia sendiri belum punya gedung. Aduh, rasanya gimana gitu. Belum punya gedung, tapi sewa gedung mahal-mahal untuk beberapa jam kebaktian. Kalau saya berpikirnya mending sederhana, berkat itu jadi benih, nanti bisa pelan-pelan benih itu tumbuh, bisa untuk bangun tempat pelayanan sendiri. Itulah kira-kira, cuman ya beda konsep, beda cara berpikir, ya beda juga. Tapi apapun itu, tetaplah hati ini gembira. Mulailah dengan hati yang gembira. Karena hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ya, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi ini lagi perang dunia perskincarean di khususnya medsos, dan yang saya lihat itu di TikTok rame banget, baik dari dokter maupun dari owner, pengusaha skincare, perang. Ya, ada yang mengatakan ini ternyata ada merkurinya gitu yang berbahaya buat kulit dan sebagainya. Ya, bisa bikin putih, bikin terang barangkali, tapi efek sampingnya itu bikin kulit bisa rusak dan sebagainya. Ya, saya ini merasa mukaku terang. Memang sih terang ini karena ada pakai lampu. Tetapi seperti firman yang ajarkan kepada saya, bahwa ketika hatiku bergembira, mukaku berseri-seri. Saya tidak pakai, ya, saya tidak melarang juga, tapi saya pribadi tidak pakai skincare. Ya, kalaupun saya ada ini live pakai sedikit bedak-bedak ini supaya ini minyak-minyak yang dari subuh itu, yang kita bangun tidur itu tidak berkilau di depan kamera. Nggak ada yang lain. Supaya saudara lihat ini, wajah ini tidak pantulang minyak begitu. Tapi nggak pakai skincare. Orang bilang,
Ini namanya puji diri. Ketemu Pastor Randy kemarin hari Minggu, banyak orang, khususnya ada hampir 30 orang. 30 orang pendoa, hamba Tuhan, ibu-ibu, ada bapaknya barangkali ya, dari Kalteng datang. Mereka semua senang sekali dan mereka berkata, wah, yang aslinya lebih ini cerah, ceria daripada di medsos. Iya kah? Betul kah? Harusnya yang aslinya tidak sebagus yang di medsos dong. Karena namanya kita live gini kan ada namanya aplikasi filter dan sebagainya. Biasakah yang saya lihat malah kenyataannya, loh kok beda sama di medsos? Iya, ke medsos kan ada pakai filter-filternya. Tapi orang melihat ini berbeda. Semangat, makasih ada yang ketik lebih ganteng. Iya, pasti karena ya, pasti sombong. Enggak. Maksudnya betul karena Tuhan sudah bilang di dalam kitab Amsal ya 15 ayat 13. Ini juga bisa bagi saudara yang sedang mau cari skincare yang bikin muka berseri-seri. Saya kasih tahu sekarang. Ya, skincare yang bikin muka seri-seri. Nih gratis nih. Ya. Firman Tuhan bilang apa? Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi saudara, sekalipun engkau punya obat-obat ramuan yang bikin cantik, kalau semangatmu patah, dodon-dodon ko, loyo-loyo ko, kelihatan kusut dor. Tapi kalau saudara-saudara hatimu gembira, meskipun saudara-saudara mungkin tidak punya skincare seperti orang-orang kaya gitu, ya, saudara-saudara bisa tetap akan mukanya berseri-seri. Amin, amin, amin. Kiranya renungan ini bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Semangat banget, puji Tuhan. Iya, terima kasih, terima kasih. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pastor mau doa berkat dulu ya, supaya saudara-saudara yang mau kerja nggak terlambat, kasihan ya. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian dan masuklah di hari yang baru ini. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, perlindungan Tuhan Yesus untuk setiap Bapak Ibu terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa berkat ini engkau terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu terkasih, Pastor mau ajak saudara memberkati air dan minyak. Mari yang sudah siapkan, Bapak Ibu bisa pegang seperti ini. Dan kita mohonkan berkat dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mohon urapan daripada-Mu. Urapilah kami semua yang memegang air atau minyak, atau air dan minyak. Pengurapan dari Tuhan Yesus mengalir
sehingga air dan minyak ini menjadi berkat kesehatan buat tubuh kami, baik air yang diminum, air minum, maupun minyak yang dioles dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, diberkatilah air di tangan Bapak Ibu, diberkatilah minyak yang engkau pegang minyak. Puji Tuhan. Dalam berkat ini, air ini minumlah, air minum ya, dan sehat-sehat. Minyak ini oleskan ke tubuh orang sakit dalam nama Tuhan Yesus, dan orang sakit disembuhkan. Amin. Puji Tuhan, air dan minyak sudah diberkati. Saudara-saudara yang mau kerja, udah pergi kerja, bawalah ini, ya, atau kasih tetangga, banyak kesaksian, ada kasih orang kantor dan jadi berkat. Yang mau minum, minumlah, karena saya mau minum juga. Segar, Pol. Puji Tuhan. Udah, yang sudah doakan airnya, yang sudah buru-buru, silakan ya. Terima kasih, semua sehat-sehat ya, panjang umur. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Yeay. Karena Tuhan Immanuel, Tuhan sayang kita semuanya, dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah. Iya, puji Tuhan. Ada beberapa yang minta request satu pujian bagi Pastor. Ya sudah, satu pujian ya. Ada satu pujian lalu Pastor langsung close ya. Puji Tuhan. Terima kasih, senang juga saudara bisa ngikutin ini. Puji Tuhan, puji syukur, terus memberkati. Masuklah di hari yang baru dengan kasih Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Halo semuanya. Ini aja ya. Kasih Yesus dalam hidupku, hidupmu juga, menghiasi hati dan jiwaku, jiwamu juga ya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hidupmu juga, amin. Menghiasi hati dan jiwaku, jiwamu juga deh. Yeay. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku.
Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ini pujiannya ya, tentang kasih Tuhan Yesus. Request saudara-saudara next time ya, next day ya, tentang surya bersinar nanti lagi ya. Puji Tuhan. Iya, masih live hari ini, live-nya agak panjang. Dalam kasih Tuhan kita disembuhkan. Hore! Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Yang mau keluar ya silahkan. Makasih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupmu, menghiasi hati dan jiwamu. Makasih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalan. Diberkatilah istri dari Andrea. Disembuhkan dari sakit saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Salah satu yang masuk IGD dan Pastor doakan langsung, saya percaya keajaiban kesembuhan mengalir. Saudara pun hari ini yang baru ikut, yang sedang sakit-sakit, saya berdoa aliran kesembuhan mengalir di tubuh Bapak Ibu sekalian. In Jesus name. Kasih Yesus mengalir dalammu seperti sungai yang tak pernah kering. Kesembuhan Yesus mengalir dalammu, dalam kasih-Nya engkau disembuhkan. Dalam kasih-Nya kita disembuhkan. Dalam kasih-Nya kita semuanya dipulihkan. Dadah semuanya. Kiss bye. Jangan lupa kiss bye. Dar closing.